segini lagi. Gimana ya sekolahnya ya? That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me. I'll never know. Feel so holy, 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 holy. That I can win the stupid thing called love. Savage love. Get somebody. Kamu hampir tiap hari datang terlambat ke sekolah. Maaf Bu, saya tadi belum kesiangan. Mbak, biasakan bangun pagi, jangan tanamkan sifat malas. Baik Bu, saya mohon maaf. Sekarang kamu dihukum lari keliling lapangan 3 kali. Baik Bu, terima kasih banyak. Pasti lu disuruh lari kan sama Bu Riri gara-gara telat mulu. Lagian sih lu telat mulu. Ah, berisik, gua mau ke toilet. Did it for 180, crazy. Looking at Jadi di sistem reproduksi laki-laki ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama organ dalam dan yang kedua organ luar. Nah sekarang kalian lihat grup dan buka PPT dari video yang ibu kasih. Nah itu tadi penjelasan tentang sistem reproduksi laki-laki. Nah karena udah waktunya istirahat, jadi ibu mau bagiin keseluruhan dari kalian. Yang disebut namanya harap maju ke depan ya. Ya ibu. Cynthia. Tiara. Keiza. Aurel. Dan yang nilainya paling tinggi, Meira. Oh iya, ada pengumuman lagi. Jadi minggu depan itu ada penyuluhan tentang pergaulan bebas. Jadi saya harap semuanya bisa ikut. Baik Bu. Terima kasih. Aurel. Aurel mau masak. Ini tumben-tumbenan nilainya turun. Ayo nanti dong mama. Apaan sih? Halo cewek yang cewek. Masa merasa tercantik loh. Lu tau nggak? Gara-gara lo, nilai gue nggak jadi tertinggi di kelas. Gue bakal bikin peruntungan sama lo. Lihat aja nanti. Woi, pulang sekolah kita main yuk. Main kemana? Lihat aja ntar. Lu ikut kan yuk? Ya, ayo. Iya ngomongin apa sih? Kok nggak ngajak-ngajak? Main dong. Kerja. Ini rumah siapa? Rumah Clara. Ayo masuk. Ayo. Buru. Iga mau, aku malu. Ayo ih. Udah, ngapain rumah sendiri? Rumah kamu bagus ya. Norak banget. Enggak, biasanya. Guys, nih minum. Asik, seger nih. Ih, bau banget. Ini kan minuman yang bisa bikin mabok. Minum nggak atau gue kunci lo di gudang? Nih, Iya, iya, gue minum. bagus. Ini lo beli mana sih? Ada tempat biasa gue beli. Gimana, enak gak? Enak banget. Gimana, enak gak? Kocak ya?
ampun, aku pusing banget. Apa ya lo baru minum segitu udah pusing? Ya, mabok. Udah. Gue aja yang ngurusin sini. Selamat pagi, Mama Chandra. Aduh lah, berat banget nih orang. Aduh. Berat banget. Gimana nih? Tuangin lagi lah. Rel, lu kenapa? Rel, gue nggak mau seuzon, tapi ada baiknya lo tes pack. Gila ya lo, gak mungkin gue hamil. Coba cepetan. Gue nungguin tes pack nih. Di kamar lo. Apaan sih lo? Yaudah mas, nih. Aduh, si mana ini? Rel, udah. Sabar, ih. Aduh. Gimana, Ra? Lu gue takut. Kamu coba ngeliat. Telepon gak jelas sekarang. Dia belum ada kabar 3 hari. Teleponnya juga gak aktif. Terus gue tanya ke tetangganya, dia juga kayaknya. Brengsek tuh cowok. Gila kali ya. Udah, santai aja. Mama gue pulang. Sebentar lagi udah sampai rumah. Ayo bantu beresin lah. Ayo. Gue balik dulu ya. Gue balik dulu ya. Dadah. Hati-hati ya. Mira. Mira, bang. Aduh, aku pusing banget. Mama gue mau pulang. Aurel, mau pulang nih? Ada siapa ini? Teman kamu? Ya, Ma, dia baru pertama kali main. Aku pulang duluan ya. Ya udah, makasih ya. Besok kita belajar bareng lagi. Ya ampun, habis banget sih berdua. Hati-hati ya, Mira. Iya, Tante. Ma, aku mandi dulu ya. Oke. Habis mandi jangan lupa makan. Iya. Ya ampun, berantakan banget sih. Ih, ini juga berantakan banget sih. Apaan nih? Ih, kok nilainya turun sih? Anak. Ini apa lagi? Ya Allah, ini punya siapa? Udah habis lagi. Aurel? Aurel? Ya. Ayo kita makan. Aurel, Kenapa, Ma? sini deh. Kenapa? Duduk, mau bicara. Cuma tadi lihat di kamar kamu ada kertas ulangan. Nih. Nilainya kenapa bisa turun 2 poin? Mah, ini kan cuma turun 2 poin dari nilai sebelumnya. Lagi pula aku juga udah rajin belajar kok. Ayah, tapi selama kamu mau ngambil beasiswa kedokteran, nilai kamu tuh nggak boleh turun. Lagian sih, kamu tuh kebanyakan main gitar daripada belajar. Mama, aku udah sering bilang ke Mama kalau aku tuh nggak mau masuk kedokteran. Kamu bisa nggak sih nurut sama Mama? Mama tahu ya yang terbaik buat kamu. Kurangin main gitar, fokus belajarnya. Nih, satu lagi. Ini tes pack siapa? Jawab, Aurel. Mah, maaf. Apa maksud kamu, Aurel? Siapa yang hamilin kamu? Aku punya pacar, Ma. Udah ngajar sama Aurel. Kata Mama apa?
jangan punya pacar. Kenapa kamu punya pacar? Sekarang kalau misalnya udah kayak gini, gimana cita-cita kamu, masa depan kamu, beasiswa kedokteran kamu? Kamu tahu nggak, jadi ibu di usia mateng aja susah, apalagi di usia remaja kayak kamu. Kamu tuh kecewa tau nggak sama kamu? Kamu tahu nggak? Mama tuh ngerasa gagal jadi seorang ibu kalau tahu kamu hamil di luar nikah kayak gini. Aduh, gue harus apa ya? Gue nyesel banget. Assalamualaikum anak-anak. Ayo kumpul. Jadi sekarang ada kegiatan penyembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kenalin, nama saya Dr. Nina dan ini rekan saya Dr. Adira. Halo semuanya. Halo. Ini saya dan Dr. Nina akan memberitahu tentang informasi dan edukasi tentang masalah-masalah pada remaja. Nah, kita kan udah sering banget denger yang namanya pergaulan bebas ya. Kalian tahu nggak tentang pergaulan bebas? Udah pernah ini belum? Maksudnya kebayang gitu atau teman-teman kalian? Nggak. Jadi, pergaulan bebas yaitu pergaulan yang menyimpang. Istilah bebas yaitu keluar dari norma-norma yang telah ada. Kalian ada yang tahu contoh-contoh pergaulan bebas nggak? Nggak tahu. Ya contohnya banyak sih, kayak merokok, terus minum-minum alkohol, terus seks bebas, minum obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi. Ya, jadi di sini kita juga nampilin beberapa video. Nah, kalian simak ya videonya dengan baik supaya kalian juga paham apa yang kita sampaikan. Hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. Will you hold me tight and not let go? Symphony, like a love song on the radio. Will you hold me tight and not let go? Nah, sekarang kita lanjut pembahasannya ke materi selanjutnya, yaitu tentang penyakit menular seksual dan bahaya dari narkoba.
Hai, welcome to Scott Health Channel with me Dr. Eta. Pada video hari ini, saya akan memberikan informasi mengenai tanda penyakit menular seksual. So, stay tuned! Penyakit menular seksual atau yang disingkat dengan PMS yang juga dikenal dengan IMS, infeksi menular seksual, merupakan penyakit infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Media penularan infeksi ini dapat melalui darah, cairan sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Penularan PMS terjadi ketika adanya kontak langsung dengan cairan infeksius dengan lesi kulit, selaput lendir ataupun darah melalui hubungan seksual baik anal, vaginal ataupun oral dengan pasangan yang menderita PMS. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bakteri. Misalnya pada gonore atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Pada sifilis ataupun raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang kedua, virus. Contohnya penyakit herpes genital yang disebabkan oleh herpes simplex virus. Ada juga infeksi HIV yang disebabkan oleh virus HIV sendiri. Ataupun kutil pada kelamin yang disebabkan oleh HPV atau human papilloma virus. Yang ketiga adalah parasit. Contoh penyakit PMS yang disebabkan oleh parasit adalah trichomoniasis. Gejala PMS yang ditimbulkan dapat timbul berbeda-beda tergantung dari infeksi yang didapatkan, ataupun juga bisa berbeda pada pria ataupun wanita. Ada beberapa gejala umum yang timbul pada penyakit menular seksual, misalnya kencing bernanah, keputihan yang tidak biasanya seperti keputihannya berbau lebih banyak atau bercampur dengan darah, nyeri saat berkemih, nyeri pada saat berhubungan, adanya gatal ataupun ruam-ruam pada kelamin. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan seseorang dapat terinfeksi oleh penyakit menular seksual. Di antaranya adalah, yang pertama adalah jika melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Pada saat melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi PMS dengan tanpa kondom akan meningkatkan resiko terkenanya PMS. Yang kedua, kontak seksual lebih dari satu orang. Apabila Anda melakukan hubungan seksual lebih dari satu orang, maka resiko terjangkit PMS pun akan semakin tinggi. Ada beberapa cara untuk mencegah agar tidak terinfeksi penyakit menular seksual. Yang pertama, tetap setia pada satu pasangan yang tidak terinfeksi. Semakin sering bergonta-ganti pasangan seksual akan meningkatkan resiko terjangkitnya penyakit menular seksual. Yang kedua, penggunaan kondom pada saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, tidak menggunakan sex toys secara bergiliran. Yang keempat, sunat pada laki-laki. Sunat pada laki-laki akan mengurangi resiko tertularnya HIV dari wanita yang menderita HIV sebanyak 60%. Nah, itu tadi pembahasan tentang penyakit menular seksual dan narkoba. Sebelum proses pembuahan berlangsung, harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium atau yang dikenal dengan indung telur, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur. Namun dalam setiap bulannya, ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel, yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berada di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi hanya 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahinya, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian berkembang menjadi corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuahi. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses disebut pembuahan. Sel telur yang sudah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim
zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim. Dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Berikut adalah perkembangan janin setiap bulannya. Nah, itu tadi adalah satu video tentang fertilisasi. Fertilisasi adalah proses terbentuknya sel telur dan sperma di tuba falopi sehingga menghasilkan zigot. Apakah ada pertanyaan? Saya mau nanya dok, Ya, silakan. kenapa kalau kamu nggak menstruasi? Enggak dong, karena kalau menstruasi itu kan sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma, makanya dia meluruh menjadi darah. Nah, kalau misalnya dia dibuahi, pasti nggak akan menstruasi. Tuh, kamu ngerti? Dok,